Aku itu ya, Bay, gak pernah nganggep kamu tunangan aku, Bay. Kamu tuh cuma orang miskin. Harusnya kamu sadar diri lah, Bay. Kamu tuh cuma pengangguran, Bay. Udah deh, mending kamu pergi aja dari sini. Ngapain masih di sini kamu? Udah ya, Bay, aku udah pilih David dan aku gak mau dengar ocehan kamu. Mending kamu pergi aja dari sini, Bay. Oh, bagus. Mending kamu balikan aja sama mantan kamu karena kalian sama-sama gak punya harga diri, sama-sama rendahan. Ini Pak Arif udah datang mobilnya. Semoga aja kerjasama ini bisa disetujui sama Pak Arif dan pimpinannya. Ini kan aku cari di parkiran sebelah sana. Pak Arif? Pak David. Pak Arif udah dari tadi? Saya baru aja juga nyampe. Kalau Pak David gimana? Baru nyampe juga Pak Arif. Oh. Saya rencananya mau ke parkiran sebelah sana. Ya kebetulan mobil saya ada di sana gitu. Jadi gimana Pak Arif? Pak Arif dan pimpinannya udah menyetujui. Oh, masalah kerjasama itu. Iya. Saya sudah konfirmasi sama atasan saya dan ya beliau pengen bertemu langsung sih sebenarnya sama Pak David seperti itu. Jadi saya agendakan untuk hari ini bos saya itu bisa ketemu sama Pak David ya. Soalnya dia juga punya acara hari ini untuk bertemu sama klien perusahaan kita. Perusahaan ya bisa dibilang klien ini sangat besar lah. Dan ya pertemuan bisa dibilang 2 miliarder sih di kota ini. Miliarder Pak Arif? Iya, yang salah satunya itu bos saya sendiri dan satunya lagi orang yang saya bicarakan barusan, yang emang udah klien kita dari lama dan ya emang mereka belum pernah ketemu dan bos saya itu minta untuk dipertemukan ya, soalnya kita sudah sering bekerja sama tapi ya lewat saya. Jadi bos saya itu penasaran, makanya dia agendakan untuk hari ini ketemu Pak David beserta klien besar tersebut. Berarti suatu kehormatan buat saya dan perusahaan yang saya pimpin bisa bertemu sama seorang miliarder dan pengusaha besar Pak Arif. Karena di sisi lain saya cuma pimpinan di perusahaan yang biasa-biasa aja Pak Arif. Pak Arif kan tahu sendiri perusahaan saya itu ya baru mau berkembang Pak Arif. Saya sebenarnya sedikit minder, tapi ini salah satu kesempatan buat saya untuk menimba ilmu lebih banyak lagi dari beliau-beliau itu Pak Arif. Ya saya mungkin bisa menarik benang merah dari bos saya untuk ketemu sama Pak David sama klien tersebut. Ya mungkin dia juga ingin membantu usaha Pak David. Soalnya kan jarang-jarang misalkan 2 miliarder bertemu dan Pak David ada di antara mereka. Ya siapa tahu usaha Pak David nanti bisa mereka bantu dan sekaligus perusahaan Pak David bisa berkembang. Amin. Ya ini semua berkat Pak Arif. Tanpa campur tangan Pak Arif mungkin saya tidak bakal bertemu sama seorang miliarder dan pengusaha-pengusaha besar Pak Arif. Ya saya sangat berterima kasih sama Pak Arif karena Pak Arif sudah mau menerima saya dan mau bekerja sama dengan perusahaan saya Pak Arif. Ya saya cuma mengusahakan yang terbaik lah untuk ya pastinya untuk perusahaan tempat saya bekerja dan untuk Pak David. Ya, soalnya kan bos saya juga dulunya seperti Pak David dan saya juga terus nemeni bos saya sampai ya bisa dibilang dia ada di puncak sekarang. Dan ya mungkin juga nggak menutup kemungkinan nanti Pak David juga bisa mengajukan kerjasama dengan
klien saya kan bisa sekali mendayung dua pulau terlampaui. Seperti itu maksud saya, Pak David. Mohon maaf nih Pak Arif, ada telepon. Oh iya, silakan. Halo. Kenapa? Oh iya. Iya. Mau ke sini. Ya udah. Iya. Ini masih belum datang kok. Iya. Yo. Arif. Mohon maaf. Ada kepentingan sebentar. Gak apa-apa ya, Pak Arif? Oh ya nggak apa-apa, soalnya bos saya juga masih dalam perjalanan, mungkin sekitar setengah jaman lah baru nyampe sini. Ya sudah kalau gitu saya tinggal dulu nggak apa-apa ya. Iya Pak David, silakan. Kita ketemu di mana Pak? Kita ketemu di taman aja, atau kalau enggak nanti Pak David bisa hubungi saya. Siap. Tinggal dulu Pak. Iya Pak David. Ini Arif kok masih belum datang ya? Perasaan dia tadi udah bilang ada di sini. Oh iya. Rif, Ya, baru nyampe Pak. ya aku baru nyampe. Kirain kamu masih belum nyampe. Soalnya tadi kan kamu udah bilang ada di parkiran gitu. Saya sudah sekitar setengah jam yang lalu. Kebetulan juga saya udah ketemu sama klien kita seperti itu. Gitu. Ya udah. Sebenarnya aku tadi malam kan belum sempat nanya sama kamu, Rif. Sebenarnya kita ini mau ketemu sama klien yang mana? Soalnya selama ini kan aku nggak ngurusin masalah urusan kantor. Karena memang itu semuanya sudah aku serahkan tanggung jawabnya sepenuhnya sama kamu, Rif. Karena aku lagi fokus untuk bisnis-bisnis yang aku bangun gitu. Iya. Ya meskipun aku jarang keluar sih, aku kan cuma di rumah, tapi kan aku tetap komunikasi sama orang-orang yang benar-benar aku percaya gitu. Termasuk sama kamu salah satunya. Nah, kita ini mau ketemu sama klien yang mana? Gini Pak, kita ini bakal ketemu sama klien utama kita. Dia itu seorang miliarder yang emang udah sering kerjasama dengan perusahaan kita. Dan ya kan saya sudah sering bilang sama Pak Bayu kalau misalkan beberapa proyek besar kita itu kerjasamanya dengan miliarder tersebut. Dan yang kedua kita bakal ketemu sama, bisa dibilang calon klien lah Pak, soalnya dia mengajukan beberapa kerjasama dan pengusaha tersebut ya bisa dibilang baru lah. Kayak gitu. Jadi ya dia itu mencoba untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Ya intinya semuanya aku serahkan sama kamu, Rif. Kamu atur aja. Cuman ini kan baru kali ini, Rif. Aku diminta buat ketemu sama klien. Mungkin yang lebih urgent kayaknya yang udah kerjasama dengan kamu ya. Ya, iya Pak. Yang kata kamu seorang miliarder itu. Karena Iya. memang sebelumnya kan aku belum pernah ketemu, Rif. Iya benar Pak. Ya dia itu juga penasaran karena beberapa kali proyek yang kita kerjakan bersama, dia itu hanya bertemunya dengan saya. Dan kebetulan ya kita juga bakal ada proyek sih di pesisir pantai, pembangunan beberapa villa seperti itu Pak. Jadi dia itu mau ngomong langsung sama Pak Bayu, ya biar dia itu nggak ngerasa penasaran, soalnya kan ya beberapa tanda tangan kontrak dari Pak Bayu, dan ya saya hanya menyampaikan kalau misalkan hari ini beliau bisa ketemu langsung sama. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian juga selama ini aku juga nggak pernah ketemu sama klien-klien yang udah memang menjalin kerjasama dengan kita. Ya mohon maaf, Rif, aku bukan bermaksud buat lepas dari tanggung jawab, tapi semua itu karena udah aku percayakan sama kamu. Nah sekarang itu aku lagi fokus buat gimana caranya mengkader orang-orang biar bisa dipercaya seperti kamu, Rif. Intinya nanti ketika semuanya sudah selesai, aku cuma tinggal duduk ngontrol dan tinggal terima laporan dari kalian. Bukan berarti aku itu lepas tangan. Aku tetap mantau dengan caraku sendiri. Dan kamu mungkin gak bakalan tahu selama ini bahwa kamu itu aku awasin terus, Rif. Tapi kinerja kamu selama ini yang aku lihat yang paling bagus, Rif. Ya, aku sebenarnya hari ini
lagi gak mood banget sih Rif buat keluar karena aku lagi ada beberapa permasalahan. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa Rif. Dan aku juga belum pernah cerita sama kamu. Kamu tahu kan Rif, sekarang aku ini posisi lagi tunangan. Dan kenapa aku masih belum membahas tentang pernikahan kita? Karena masih ada gesekan-gesekan yang belum bisa aku selesaikan. Jadi hubungan aku dengan tunangan aku ini sekarang agak sedikit retak. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Apa karena dia itu emang udah nggak ada perasaan sama aku, atau bahkan ada masalah lain. Aku masih belum komunikasi. Ketika aku setiap ngajak ketemu, dia sepertinya selalu menghindar. Dulu dia pernah secara nggak langsung dia nanya masalah kerjaan aku. Ya aku bilang aku apa adanya Rif. Ya aku membangun bisnis yang memang masih aku rintis sekarang. Dan sepertinya dia agak sedikit ya kecewa lah. Tapi untuk urusan masalah aset yang aku punya, kemudian perusahaan yang aku punya, nggak ada yang tahu kan Rif. Selama ini belum ada yang tahu Pak. Soalnya kan Pak Bayu berpesan sama saya agar kepribadian Pak, maksudnya Pak Bayu sendiri nggak mau diketahui orang lain. Jadi saya simpan rapat-rapat masalah itu. Iya Rif, karena aku punya maksud tersendiri. Jadi maksud aku itu, aku nggak pengen orang-orang yang di sekitar aku yang udah kenal lama atau bahkan baru kenal sama aku membatasi komunikasinya dengan aku cuman gara-gara dia tahu status sosial aku Rif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku nggak pengen tunangan aku ini menjadi orang yang suka menghambur-hamburkan uang, tidak menempatkan pada tempatnya Rif. Kalau misalkan memang harus kita mengeluarkan uang, ya kita harus keluarkan uang. Aku jadi teringat sesuatu sih Rif kalau membahas masalah uang ini Rif. Jadi kebahagiaan itu tidak melulu tentang uang, tapi harus ingat, zaman sekarang segalanya itu butuh uang Rif. Makanya aku nggak mau kinerja aku ini diketahui banyak orang, karena nanti pasti bakalan banyak ancaman-ancaman yang bakalan datang ke aku untuk menyerang aku dan menjatuhkan aku Rif. Aku mau minimalisir itu. Jadi mungkin strategi ini yang aku lakukan tidak dipakai oleh pembisnis atau pengusaha yang lain. Jadi aku menggunakan cara yang beda. Alhasil seperti apa? Ya sekarang kamu bisa lihat buah dari hasil kerja keras aku. Sudah nampak kan, Div? Iya benar Pak. Mungkin cara yang terbaik memang seperti itu Pak. Oh ya Rif, terlepas dari itu ya Rif, flash disknya udah kamu bawa atau belum Rif? Soalnya aku butuh data itu buat aku masukkan ke data yang satunya Rif, buat aku masukkan di komputer, soalnya data-data aku arsipkan semua di komputer. Kebetulan flash disknya ada di mobil sih Pak. Oh gitu. Ya udah gini aja, kamu ambil dulu flash disk itu, kamu cek kalau misalkan itu masih belum lengkap, aku minta tolong sekarang juga. Ini kan masih belum datang klien kita. Kamu salin lagi di kantor, kan juga deket kantor kan sini. Kamu balik lagi ke sini. Aku tunggu di sini aja. Oh iya Pak. Biar saya cek dulu, nanti misalkan ada kekurangan saya balik ke kantor dulu untuk melengkapi file tersebut. Oke. Aku tunggu di sini Arif. Nah, ya udah kalau gitu saya tinggal dulu Pak ya. Oke. Seandainya semua karyawan aku atau orang-orang yang memang aku percayakan semuanya seperti Arif, pasti aku lebih gampang kontrolnya. Ini kemana? Nyuruh aku. Oh ini dia. Win, kamu kok datang jam segini sih? Kan kamu tuh sendiri, aku masih ada pekerjaan. Ya aku tahu pasti kamu nanya begitu sama aku. Aku ada hal penting banget yang perlu diomongin sama kamu, Fit. Kenapa? Emang kamu segitu nggak bisanya ya sampai susah banget diajak keluar hari ini. Ya, asalnya aku mau ketemu, ada pertemuan sama orang penting, tapi orang yang mau ketemu sama aku belum datang. Gak apa-apa lah. Jadi gimana? Kamu udah ambil keputusan? Hah? Iya, aku bakal secepatnya mutusin Bayu kok. Tapi gimana caranya ya, Fit? Aku pikir kamu udah ambil Aku nggak tindakan. enak aja. Iya, aku udah mulai cuek-cuek aja sama Bayu. Cuma Bayu juga nggak begitu nanya sih aku kenapa. Ya, kamu tinggal bilang aja kalau kamu udah gak srek dan
kamu gak bisa melanjutkan hubungan kamu dengan dia. Kayaknya bisa semudah itu sih, karena kan aku sama Bayu tunangan sih, bukan pacaran. Win, kamu udah tunangan, bentar lagi kamu bakal menikah. Kalau semisal kamu masih melanjutkan hubungan kamu sama dia, ya aku gak tahu masa depan kamu. Toh tunangan kamu itu masih mau merintis bisnis. Iya, katanya sih masih mau Iya kan? merintis. Nah Jadi itu dia. Ya, menurut aku kamu udah ambil kesimpulan sekarang. Kamu harus berani ngambil keputusan. Ini demi masa depan kamu. Kamu tenang aja, ya. Aku bakal menanggung semua kebutuhan kamu. Ya, dari segi apapun. Belanja kek, jajan, makeup kamu, ya. Kamu mau kemana terserah. Kamu tuh sendiri kan. Aku sudah punya perusahaan dan perusahaan aku sudah berjalan selama ini. iya, sama kamu lebih menjamin sih. Jadi aku yakin kalau sama kamu. Masalahnya ya, aku tuh nggak pernah nanya Bayu kerja apa. Bayu juga nggak pernah bilang sama aku kalau misal jelas gitu Bayu sekarang kerja apa. Mungkin aku masih pertimbangin. Dan aku dilema banget sama kata-kata kamu kalau masa depanku bakal seburuk itu. Seharusnya kamu jangan gegabah mengambil keputusan. Ya iya, tapi kayaknya buat ambil kesimpulan aku mau sama kamu juga keputusannya gegabah, Fit. Daripada kamu memilih orang yang belum jelas masa depannya, hah? Apa itu gak lebih gegabah? Hah? Apa kamu gak mengorbankan masa depan kamu? Kalau kamu mengambil keputusan sekarang, kamu memilih aku untuk masa depan kamu, itu pilihan yang tepat menurut aku. Karena aku udah punya masa depan yang bagus, punya perusahaan, apalagi coba. Ya itu semua tergantung kamu sih. Iya, Fit. Ya udah, aku mau putusin Bayu aja deh hari ini juga. Nah, Aku mau sama kamu aja. itu yang aku pengen denger dari kemarin. Pak Arif kemana ya? Bukannya aku sama dia janjian di sekitar sini? Atau mungkin belum sampai ya? Aku nyampe duluan. Kok kayak Bayu sih? Apa itu beneran Bayu ya? Aku pengen samperin Bayu tapi aku malu dan aku gengsi. Tapi aku kayaknya harus samperin dia deh. Aku nggak mikir aku malu atau gengsi. Aku harus ngomong sama Bayu karena aku lama banget gak ketemu sama Bayu. Aku udah kangen banget. Ya udah deh, aku samperin mumpung lagi sendiri dia. Bay, Putri, Bay, kamu ngapain di sini? aku di sini mau ketemu sama orang, Put. Kamu kenapa ada di tempat ini, Put? Aku juga mau ketemu sama orang, terus aku nggak sengaja lihat kamu. Kamu duduk aja di sini, Put. Nggak apa-apa, aku duduk di sini. Iya, gak apa-apa, Put. Ini kan tempat umum, Put. Kamu nggak lagi sama teman atau tunangan kamu, Bay? Enggak, Put. Aku di sini lagi ada urusan kerjaan. Dan kamu kenapa kayak gugup banget tadi, Put? Ya enggak, aku kan udah lama banget gak ketemu sama kamu, jadi kayak canggung aja. Aku sebenarnya juga agak sedikit kaget sih, Put, tadi pas kamu nyamperin. Gak nyangka aja tiba-tiba ada kamu di depan aku, Put. Padahal ya kamu juga udah lama banget kan gak ada kabar semenjak aku tunangan dan semenjak kita putus. Kamu udah gak ada kabar lagi, Put. Terus sekarang kabar kamu gimana? Ya kabar aku alhamdulillah baik. Kalau kabar kamu gimana, Bay? Kabar aku juga baik. Terus kayaknya kamu fokus banget untuk urusan kerjaan kamu, Put. Gimana kerjaan kamu? Lancar atau ada kendala atau gimana, Put? Iya alhamdulillah selama aku kerja di perusahaan ini semuanya baik-baik aja, nggak ada kendala apapun, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan aku. Yang aku tahu ya, Put, kamu jangan tutup-tutupin lagi. Kamu itu bukan kerja di perusahaan, tapi itu kamu kalau nggak salah, kabar terakhir yang aku dapat ya, kayaknya kamu sekarang udah punya perusahaan sendiri, Put.
Kamu masih nyari tahu tentang aku ya? Tapi udah deh, kita nggak usah bahas itu nggak penting kok, Bay. Aku bukan cari tahu tentang kamu, Put, tapi kan aku juga seorang pembisnis dan aku juga mungkin kenal beberapa nama gitu. Terus kamu udah tunangan juga, Put? Boro-boro punya tunangan, Bay. Pacar aja aku nggak punya. Kenapa kamu gak punya pacar, Put? Padahal yang aku tahu ya, semenjak kamu putus sama aku, antrian buat jadi pacar kamu tuh panjang banget, Put. Kok kamu tahu juga? Ya aku tahu, Put. Karena gak ada ceritanya ya, mantan aku itu gak disukai sama maaf, sama laki-laki di luar sana, Put. Karena kalau aku pacaran sama seseorang, artinya orang itu udah cantik, Put. Ya meskipun itu bagian dari masa lalu kita, tapi kondisinya kan sekarang udah tunangan, Put. Oh iya? Kamu gimana sama tunangan kamu, Bay? Kamu udah mau menikah? Aku masih belum kepikiran buat nikah, Put. Ya minimal aku sekarang udah tunangan. Dan asal kamu tahu ya, Put, sebenarnya aku tunangan ini ngerasa nggak tunangan, Put. Jadi tunangan aku sekarang ini aku nggak tahu masalahnya apa. Dia tuh menghindar terus. Terakhir aku ketemu, dia nanya masalah kerjaan aku. Ya aku bilang aku sebagai pembisnis dan aku sedang merintis bisnis. Ya memang itu kenyataannya. Terus dia sepertinya sangat kecewa. Karena dari awal dia emang nggak mempermasalahkan masalah kerjaan aku. Yang aku pegang kan komitmen di awal, Put. Dan setelah dia tahu, sepertinya kayaknya dia kecewa. Tapi ini bukan masalah sih. Nanti aku bisa atasin masalah ini. Asalkan cuman satu sih, Put, persyaratannya. Asal jangan selingkuh aja. Kalau udah selingkuh, ya aku nggak bisa toleransi lagi. Ya udah deh, semoga aku doain kamu cepet menikah sama tunangan kamu dan semoga semuanya baik-baik aja. Kamu yakin ngedoain aku tulus dari hati, Put? Iya, baik. Aku seneng kok ngeliat kamu menikah sama orang yang kamu cintai. Kamu seneng lihat aku menikah dengan orang yang aku cintai. Ya udah, kalau kayak gitu aku bakalan mempercepat pernikahan aku, Put. Tapi pas kamu ngomong kayak gitu, kayaknya air mata kamu kok keluar, Put. Enggak. Aku kan lagi kelilipan aja sekarang Gini ya, kan. Put. Padahal aku tuh cuma bercanda, Put. Bilang air mata kamu keluar, berarti air mata kamu keluar beneran, Put. Padahal aku cuman nggak ngelihat kalau kamu lagi ini ya, Put. Tapi enggak, Put. Aku cuman bercanda. Aku ini ya, Put, masih belum merencanakan buat pernikahan karena aku lagi ada masalah gitu. Kamu jahat banget ya, kamu udah ngerjain aku. Baik, lain kali kamu jangan kayak gitu. Perempuan itu sensitif banget. Perasaan aku nggak ngerjain kamu, Put. Kamu yang nanya masalah hubungan aku sama tunangan aku. Dan kamu juga yang marah. Aku jahatnya di mana ya, Put? Ya enggak, aku merasa Gini ya, Put. aku dibohongin aja. Aku tahu, Put. Aku minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat di waktu itu. Tapi intinya sekarang aku juga mohon doanya yang terbaik. Kalau seandainya yang terbaik aku harus menikah dengan tunangan aku bakalan menikah. Dan seandainya yang terbaik dengan tunangan aku harus tidak menikah dengan tunangan aku. Ya mau seperti apapun aku nggak bakalan nikah sama dia. Bahkan kalau takdir berbicara lain, Put, aku harus menikah dengan kamu. Hari ini pun aku siap buat nikahin kamu, Put. Tapi kan kembali lagi, aku kan punya tunangan, aku juga harus menghargai dia. Kita pun ketemunya kan secara nggak sengaja seperti ini. Yang kita bahas juga tentang ya guyonan seperti ini. Tapi asal kamu tahu ya, Put, sebenarnya aku juga masih cinta sama kamu, Put. Oh ya, Put, kamu ada urusan kerjaan di sini, Put? Ya, aku mau ketemu sama klien di sini, Bay. Kamu mau ketemu siapa di sini? Atau ketemu tunangan kamu ya? Enggak, kan aku bilang aku mau ketemu sama orang, bukan ketemu sama tunangan aku. Aku juga ada urusan kerjaan. Kalau kamu kan ketemunya sama klien, Put. Kalau aku sih ketemunya sama ya orang-orang yang sekelas aku lah. Mau apaan sih, kita itu sama aja, Bay. Ya nggak sama, Put. Kamu perempuan, aku laki-laki, Put.
Iya, Dan maksud kamu kita- bersedih, aku seneng. Oh gitu. Ya, enggak, Jadi kamu aku- seneng kalau aku ngeliat sedikit kayak gini. Aku bukan seneng karena kamu sedih seperti ini, Put. Aku seneng karena aku ngerasa kamu itu masih care banget sama aku dan sepertinya kamu masih belum bisa lupa sama aku ya, Put. Iya, aku udah coba lupain kamu sekarang. Oh gitu. Tapi nggak berhasil kan? Susah pun kalau buat ngelupain orang ya seperti aku ini pun. Aku yakin ya pun di hidup kamu nggak bakalan ada laki-laki yang seperti aku pun. Ya bukan aku merasa aku ini yang terbaik ya pun. Ini cuman guyonan aja sih pun. Iya, kita buktikan aja nanti. Oh ya udah. Tapi aku yakin aku pasti bisa lupain kamu, Bay. Ya buktinya sampai sekarang kamu juga masih belum punya pacar pun. Udahlah kita nggak usah bahas masalah itu. Aku juga nggak enak sama kamu pun. Intinya aku minta maaf atas kejadian yang udah selesai. Ini bener-bener apa ya pun momen banget kita ketemunya secara nggak sengaja seperti ini. Aku mau ngomong dari dulu, tapi aku sadar aku sekarang punya tunangan, aku harus menghargai dia. Jadi aku nggak ngajak ketemu kamu, aku nggak komunikasi. Tapi sekarang kan kita ketemunya secara nggak sengaja, jadi nggak apa-apa dong aku komunikasi kayak gini. Iya, aku juga ngerti. Aku juga nggak hubungin kamu karena kamu udah punya tunangan. Aku nggak mau tunangan kamu jadi cemburu cuman gara-gara aku, Bay. Yang jelas dia pasti cemburu pun. Kenapa Pasangan laki-laki yang mana nggak cemburu ketika ngomong sama perempuan cantik seperti kamu pun. Ya udah, baik, kalau gitu aku pergi aja. Takut ketemu tunangan kamu, takut tunangan kamu cemburu. Put, maaf Put, kamu mau kemana Put? Kamu duduk aja Put. Aku mau pergi karena aku nggak mau kita ketemu sama tunangan kamu. Katanya takut tunangan kamu cemburu. Enggak Put, aku cuma bercanda aja. Kamu kenapa pegang tangan aku barusan? Eh, aku minta maaf Put. Aku bukan bermaksud buat kurang ajar sama kamu, tapi aku cuma refleks aja Put. Soalnya kamu tiba-tiba mau langsung pergi, kan aku nggak enak kalau kamu pergi dalam keadaan marah seperti tadi Put. Oh, jadi kamu masih merasa ada gak enaknya juga sama aku? Ya iya Put, kan masa ya kita tadi ketemunya baik-baik, pas kamu mau pergi kita belum selesai ngomong, dan aku yakin kamu pasti kalau nggak aku tarik ya, nggak aku suruh duduk lagi, kamu pasti bakalan marahnya awet sama aku Put. Padahal kita kan udah lama nggak ketemu. Terus ini kan yang menjadi kebiasaan kamu waktu itu Put, waktu kita pacaran kamu kebiasaan suka ngambek dan kamu itu harus dilembutin terus Put. Jadi aku udah paham banget sama kamu. Itu kan Bu Putri sama Pak Bayu. Mereka jangan-jangan udah saling kenal ya. Nah, kalau misalkan aku nggak nyamperin mereka, aku nih kayaknya kayak nggak bener ya. Kayak telat gitu. Mending aku samperin aja. Ini Pak. Bu Putri, Pak Bayu, Pak Arif. udah lama di sini Bu? Ya udah lumayan lama, Pak Arif. Kamu kenal sama Putri, Rif? Ya, dia klien kita Pak, yang saya bilang tadi miliarder. Hah? Klien utama dari perusahaan kita. Pak Bay, maksudnya gimana ya, Pak Arif? Ya ini bos saya Bu, atasan saya. Kan Ibu emang mau ketemu sama atasan saya, jadi saya agendakan hari ini untuk kalian bisa ketemu. Ya ampun. Berarti selama ini kamu komunikasi sama Arif Put? Ya iya, aku juga nggak tahu. Bos Pak Arif itu siapa, aku juga nggak tahu. Ternyata kamu, Bay. Kenapa kamu nggak bilang kalau misalkan kamu ini komunikasi sama Putri, Rif? Maaf, saya nggak tahu Pak. Ya soalnya kan Bapak juga nggak mau terlalu ikut campur, dan lagian saya kan sudah sering minta tanda tangan persetujuan dari Pak Bayu, dan di situ juga nama Bu Putri ada Pak. Ya, aku kan nggak fokus, Rif. Aku cuman, ya yang penting tanda tangan aja, kan aku nggak baca, Rif. Kok Bu Putri senyum-senyum, kalian saling kenal atau gimana sih? Ya enggak, Pak Arif. Saya cuman seneng aja bisa kerja sama bos Pak Arif ini. Putri ini mantan aku, Rif. Jadi dia orang yang aku ceritain sama kamu waktu itu, Rif. Yang aku bilang aku masih belum bisa move on. Iya Put, jadi aku juga seneng sebenarnya kalau misalkan aku bisa kerja sama kamu gitu.
Tapi kamu kelihatan banget sih Put kalau misalkan kamu itu seneng pas kamu tahu ternyata kamu kerja sama bareng sama aku. Iya, karena aku udah kenal aja sama bos yang ternyata kerja sama aku gitu aja. Kan selama ini aku nggak pernah kenal sama kamu. Maksudnya di dalam pekerjaan. Tapi sekarang aku yakin kamu lagi berbunga-bunga ya Put. Udah ya, baik, kita nggak perlu bahas itu di depan bawahan kamu. Oh ya sorry Rif, aku lupa kalau ada kamu Rif. Tapi menurut kamu gimana Rif? Kamu ngelihat Putri ini, dia tuh seneng banget kan Rif? Dia bisa kerja sama bareng sama aku Rif. Ya saya lihat seperti itu Pak ya, soalnya saya sering berinteraksi sama Bu Putri dan ya hanya muka-muka serius dan tegas saja kalau misalkan ketemu saya. Beda dengan saat ini sih Pak. Iya, karena Saya juga sekarang heran. nggak bahas tentang kerjaan Pak Arif, cuman kenalan sama bos Pak Arif aja kan. Jadi saya seneng banget gitu. Ya udah deh, terserah kamu aja deh Put. Yang penting kamu itu cuma aku yang tahu. Put, tenang aja. Arif nggak tahu Put. Oh gitu, iya, iya udah. Jadi kamu nggak perlu gengsi lagi. Ya biasa Arif, perempuan seperti Putri ini ya mungkin agak sedikit gengsi lah ya. Tapi intinya Put, aku seneng banget. Ternyata yang dimaksud sama Arif itu kamu. Oh ya, katanya ada 2 orang Arif. Yang satu lagi? Ya kebetulan tadi sudah nyampe sini Pak, dan dia itu ditelepon sama salah satu temannya. Jadi dia itu masih mau ke temannya. Nah, berhubung tadi Pak Bayu belum datang, jadi saya persilakan dulu untuk menyelesaikan masalahnya, dan dia ntar lagi mau telepon katanya kalau misalkan masalahnya udah selesai sama temannya. Ya udah. Aduh, aku perut mules banget Rif. Aku boleh ke toilet dulu nggak? Kamu temenin Putri dulu. Put, aku mules banget perut. Kamu nggak mau kabur kan, baik? Aku nggak Put. Ini ya HP aku tinggal di sini. Aku beneran mules banget. Aku sebenarnya dari tadi udah mules karena keasikan ngobrol sama kamu, jadi aku lupa sama mulesnya. Sekarang udah mules lagi. Ya udah, silakan. Kamu tunggu di sini ya. Kamu temenin ya Rif bentar ya. Iya. Terus gimana Pak Arif? Kita duduk aja. Iya. Saya juga saya kaget juga, nggak nyangka kalau misalkan Bu Putri kenal sama bos saya. Saya jadi ngerasa nggak enak kalau misalkan tahu kalian emang berteman dari dulu. Saya emang agendakan pertemuan seperti kali ini Bu. Kenapa Pak Arif nggak bilang dari awal kalau ternyata bos Pak Arif itu Bayu? Saya sama Bayu kenal banget Pak. Iya, ini Bu, soalnya Pak Bayu itu nggak mau jati dirinya terekspos. Jadi dia itu kayak yang menutupi kepribadiannya, dirinya sendiri seperti itu. Jadi dia itu nggak mau orang lain itu tahu seperti apa keadaan Pak Bayu sekarang. Udah kalau gitu, kamu harus hubungin tunangan kamu itu secepatnya. Bayu? Baik, kamu ngapain di sini, Bay? Seharusnya yang nanya itu aku. Kamu kenapa di sini? Dia siapa, Bu? Ini siapa? Ini tunangan kamu. Bukan. Karena Hah? bisa dia tunangan aku sih. Oh, aku pikir dia. Yaudah, Bay, aku mau terus terang aja sih sama kamu. Aku sekarang udah punya pacar lagi. Dan ini pacar aku yang baru. Aku putus baik sama kamu, aku mau tunangan sama kamu. Kamu Jadi ini. sadar ngomong apa, Min? Iya, aku sadar, aku gak lagi sakit kok. Kamu nggak nganggap aku sebagai tunangan kamu? Enggak. Bay, kamu harusnya nggak usah panik gitu, Bay. Emang kamu punya apa sih, Bay? David itu sudah punya perusahaan dan juga menjanjikan banyak hal sama aku. Kamu apa? Kamu pernah apa? Kamu mau berusaha juga baru merintis kan? Aku nggak nyangka banget ya, Min. Ternyata Tuhan masih sayang banget sama aku, Min. Tuhan juga sayang kan sama Aku bisa melihat secara langsung dengan mata kepala aku sendiri dan mendengar langsung dengan telinga aku sendiri kamu berduaan dengan laki-laki lain, dan kamu ngomong sendiri sama aku kalau aku nggak dianggap sebagai tunangan kamu. Udah lah, aku nggak perlu bertele-tele. Ngapain juga sih ngabisin waktu banyak sama kamu? Buang-buang waktu, tahu nggak, Bay? Aku nyesel banget pernah tunangan sama kamu. Kamu tuh malu-maluin banget, Bay, buat dikenalin sama orang-orang, apalagi teman-teman aku. Kalau David banyak banget yang perlu dibanggain. Kamu nggak usah paling tersakiti gitu deh. Sekarang udah jelas ya. Aku mohon kamu jangan gangguin dia lagi. Karena apa? Pernikahan itu bukan main-main. Kalau kamu belum siap dengan segalanya,
kamu jangan mencoba untuk menikahi Windy, ya, karena aku gak mau Windy itu jadi korban masa depan kamu yang kelam itu, ya. Hah? Kamu harus ikhlaskan Windy buat aku, karena laki-laki yang tepat buat mendampingi Windy itu adalah aku. Aku punya segalanya dan aku punya masa depan yang bagus dan aku bisa menjamin kebahagiaan Windy, ya. Oh, itu baru namanya laki-laki. Kalau kamu tuh nggak bertanggung jawab, Bay. Mau dikasih makan apa aku sama kamu kalau misal kamu kayak gini? Makasih banyak, Win, atas Sama. segala caci makian kamu. Lagian ya, kamu tuh apa sih yang perlu dibanggain? Kamu tuh udah gak kerja, udah gak bisa apa-apa. Terus kamu masih mau merasa tersakiti di sini? Aku itu ya, Bay, gak pernah nganggep kamu tunangan aku, Bay. Kamu tuh cuma orang miskin. Harusnya kamu sadar diri lah, Bay. Kamu tuh memang gak punya malu ya, Bay? Kamu tuh cuma pengangguran, Bay. Udah deh, mending kamu pergi aja dari sini. Kapan masih di sini kamu? Win, Apa? makasih banyak ya, Win, atas semua caci makian kamu, atas semua penghinaan kamu, dan atas semua yang udah kamu sampaikan sama aku. Bay, kamu tuh emang pantas dicaci maki. Orang kayak kamu tuh emang gak ada harganya di dunia ini, Bay. Gak ada yang bisa dihargain. Udah cukup ya, Win. Aku dari tadi sabar bukan berarti aku bisa seenaknya dihina seperti ini. Kalau kamu memilih laki-laki ini daripada aku masih bisa terima. Tapi tolong, semakin kamu banyak bicara, semakin kamu mempermalukan diri kamu dan kamu menunjukkan kualitas kamu sebagai perempuan yang memang tidak layak untuk laki-laki yang baik. Justru aku nih perempuan berkualitas karena cowok kayak kamu tuh gak pantas buat aku, Bay. Yang kayak gini nih, baru mapan. Semua yang keluar dari mulut aku itu karena aku benci sama kamu, Bay. Kamu pernah jadi mantan aku, dan itu bakal jadi sejarah hidup yang paling buruk di hidup aku, Bay. Dan ini juga nggak bakalan pernah aku lupakan seumur hidup. Ya udah bagus. Kamu udah menginjak-injak harga diri aku di depan selingkuhan kamu dan kamu ngerasa nggak bersalah di sini. Ya iya, Ada ngapain ya? harus bersalah? Harusnya kamu yang salah, Bay. Harusnya kamu yang merasa bersalah karena kamu nggak bisa bahagiain aku. Mohon maaf, Bu Putri kok kayaknya gelisah banget. Emang ada apa, Bu? Ini Pak Arif, kok Bayu lama banget ya Pak Arif? Saya takut ada apa-apa sama Bayu. Saya mau nyusulin Bayu aja ya Pak Arif. Apa enggak saya aja, Bu? Nggak Ibu usah tunggu di Pak, sini. biar saya aja yang nyusulin. Pak Arif tungguin di sini, tungguin barang-barang Pak Bayu aja. Oh. Gimana? Iya, Bu. Iya, Ya saya udah. tunggu di sini aja. Udah ya, Bay. Aku udah pilih David dan aku nggak mau dengar ocehan kamu. Mending kamu pergi aja dari sini, Bay. Bay. Oh, bagus. Mending kamu balikan aja sama mantan kamu karena kalian sama-sama nggak punya harga diri, sama-sama rendahan. Kamu udah kelewatan banget ya, Win. Kenapa? Kamu nggak terima? Lagian kan kalian berdua emang bener-bener sama-sama orang miskin, nggak punya harga diri. Cocok kan kalian berdua? Emang salah aku ngomong begini? Baik. Udah selesai kan? Iya, aku lega banget udah ngomong Kalau sama kamu dia. udah ambil keputusan, ya, dan sekarang kita bebas. Kapanpun kamu mau tunangan sama aku Udah, siap. harusnya aku remet-remet tuh tadi mukanya. Saat Ya udah yuk. Baik, baik. Tunggu bentar. Aku tahu, Bay, perasaan kamu kayak gimana aku tahu. Kamu pasti kecewa kan? Tapi kamu yang sabar. Masih ada aku di sini. Aku pasti selalu bantuin kamu, Bay. Put, terus terang ya, Put. Kalau Windy menghina aku, Put, aku masih bisa terima, Put. Tapi tadi dia juga udah melibatkan Aku kamu. nggak apa-apa, Bay. Yang penting aku bisa sama kamu. Aku nggak apa-apa. Kalau kamu tadi nanya aku kecewa, yang jelas aku pasti kecewa banget, Put, sama Windy. Tapi di sisi lain, antara kecewa dan bahagia ketika kamu udah datang dan kamu membela aku seperti itu, Put. Dan aku makasih banyak ya, Put, sama kamu. Aku udah sering nyakitin kamu, tapi kamu masih tetap care sama aku dan kamu masih tetap menjaga perasaan kamu sama aku. Ya meskipun kamu tanpa bilang sama aku, Put, dan aku juga harus terus terang sama kamu, Put. Karena kayaknya memang ini udah waktunya. Sebenarnya selama ini aku juga nggak punya perasaan apapun sama Windy. Cuman karena aku sebagai laki-laki aku harus menghargai dia sebagai pasangan aku, Put. Sebagai tunangan aku terlebih. Tapi karena Windy sudah seperti itu, dia yang memulai, aku juga harus terus terang sama kamu, Put. Aku tahu kok, Bay. Makanya aku jaga perasaan ini buat kamu. Dan apapun yang terjadi, tapi kalau kita ditakdirkan untuk berjodoh, ya kita tetap bersatu, Bay. Aku makasih banyak sama kamu, Put.
Ya mungkin memang udah ini yang harus aku hadapin, ini yang harus aku lewatin supaya kita bisa bersatu lagi, Put. Dan kamu gak sakit hati kan, Put, atas perlakuan aku sama kamu di masa lalu, Put? Aku udah lupain semua yang kamu lakukan sama aku. Ya udah, untuk urusan hubungan kita, yang penting aku udah tahu perasaan kamu dan kamu juga udah tahu perasaan aku, dan kamu juga udah lihat sendiri aku udah gak ada hubungan lagi sama Windy. Kita lanjutkan perbincangan ini nanti, Put. Kayaknya Arif nunggu, Put, aku gak enak. Ya, Mending Arif. kita kesana aja yuk. Nah gitu dong, kamu kalau senyum kayak gini aku tambah seneng liatnya. Ya ini kan berkat kamu juga, Put. Pak Arif? Pak David, udah selesai urusannya? Iya, mohon maaf agak terlambat sedikit. Iya, nggak Soalnya apa-apa. masih nunggu ini. Nggak apa-apa sih. Ini Mbak Windy kan? Loh. Siapa ya? Kok tahu sama saya? Oh, iya saya tahu sama Mbak Windy kok. Pak Arif kenal apa? Sekedar tahu aja kalau misalkan kenal baru ketemu. Ngapain lagi kamu di sini? Mohon maaf Mbak Windy, kok bentak-bentak bos saya, ada apa ya? Ih, bos saya. Iya. Ya Mas Bayu ini, Pak Bayu ini adalah bos saya yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan kalau misalkan ada 2 miliarder yang bakal datang ke sini, dan salah satunya Bu Putri dan Pak Bayu. Bukannya sama-sama mas. Bukannya kamu mau... Kenapa kamu kaget nih? Kamu kaget ya? Ya, kamu nggak bilang sama aku, Pak? Ngapain aku bilang sama kamu? Apa pentingnya aku bilang sama kamu? Kamu juga udah bukan tunangan aku, Win. Dan itu semuanya nggak penting. Ya, tapi aku minta maaf, Bay. Aku nyesel banget udah Oh. kayak gitu sama kamu, Bay. Kamu mau segampang itu ya, Win? Kamu minta maaf sama aku setelah caci makian kamu dan setelah kamu merendahkan aku sama Putri di depan selingkuhan kamu ini, Win. Emang kamu nggak punya malu ya, Win? Ya, aku emang sengaja selama ini merahasiakan semuanya sama kamu. Bukan cuman sama kamu, tapi semua orang nggak tahu aku ini siapa, Win. Yang mereka tahu aku hanya pembisnis biasa. Dan sekarang kamu udah tahu kan? Berarti laki-laki ini, Rif, yang kamu maksud membutuhkan aku dan Putri. Ya calon klien kita. Kalau aku tahu dari awal, Rif, laki-laki ini, Rif, aku nggak bakalan buang-buang waktu buat bertemu dengan laki-laki ini. Tapi Pak, saya minta maaf banget Pak atas kejadian barusan Pak. Kamu pikir kamu nggak bakalan dapat sanksi dari aku? Hah? Dengan apa yang udah kamu lakukan sama aku dan Windy? Dia udah berusaha menghancurkan hubunganku sama Windy, Rif. Dan Windy ternyata selama ini cuma mengharap hartaku aja. Setelah Windy tahu aku hanya seorang pembisnis biasa dan dia bertemu dengan laki-laki yang dianggapnya jauh lebih daripada aku ini nggak dianggap sebagai tunangannya, Rif. Bay, aku minta maaf, Bay. Win, aku ini selama ini kurang apa sama kamu, Win? Meskipun aku banyak kerjaan, setiap kamu telepon, setiap kamu minta jemput, aku selalu berusaha buat menyempatkan, Win. Tapi ini yang aku dapat. Tapi gak apa-apa, Win. Karena memang ini udah takdir yang harus kita lalui. Mungkin memang aku gak berjodoh sama kamu, tapi aku berjodoh sama Putri. Karena selama ini aku juga harus jujur sama kamu, aku gak pernah sedikit pun ada perasaan sama kamu, Win. Karena aku cuma ngerasa gak enak dan kasihan sama kamu. Tapi aku minta maaf ya, Bay. Tadi aku kasar banget sama kamu. Mending kamu pergi dari sini sekarang. Aku nggak mau ngelihat muka kamu dan laki-laki ini di sini, atau aku bakalan membuat perhitungan yang lebih. Tapi Dan kamu jangan berharap kamu bakalan hidup tenang setelah ini. Kamu tahu kan aku siapa? Pak, tapi Pak, Mending kalian berdua sekarang pergi. Aku udah muak banget ngelihat muka kalian berdua di sini. udah. Aku minta maaf banget sama kamu, Put. Tapi semuanya kan sekarang udah selesai, Put. Rif, aku mau semuanya dipersiapkan karena aku udah mantep banget. Aku mau nikah sama Putri. Kalau kamu nggak percaya, Put, kalau misalkan aku dikira bercanda, selama aku tunangan sama Windy, yang aku bahas selama Arif kerja sama aku, kamu bisa tanya langsung. Windy atau kamu, Put? Yang apa kali dikatakan Pak Bayu sebenarnya semuanya benar, Bu. Dia itu selalu ceritakan tentang mantan dan mantannya, dan tadi juga sempat cerita kalau misalkan hubungan Pak Bayu sama tunangannya mulai retak dan gak nyaman. Mungkin ya emang ini yang ditakdirkan sama Tuhan.
Ya udah gini aja deh, Rif. Aku mau pulang bareng sama Putri aja ya. Oh, iya, siap. Ini kan urusan kerjaan udah selesai, gak perlu ada yang kita bahas kan? Nggak ada. Ya udah, Put, kalau kayak gitu kamu bareng sama aku mau kan, Put? Iya mau, tapi naik mobil aku ya, Bay. Ya udah. Kalau kayak gitu mobil aku kamu urus ya, Rif. Oh, iya siap. Ya udah, ayo.